warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah Jufri Sidik. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang untuk meningkatkan sistem imun kita. Yuk saksikan. Tapi sebelum kita membahas gizi seimbang, yuk kita bahas dulu apa itu 4 sehat 5 sempurna. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai zat pembangun dan pemelihara, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber zat pengatur, serta yang kelima adalah susu sebagai penyempurna. Jadi, jika kita makan makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, itu disebut sebagai makanan sehat, dan baru akan dikatakan sempurna jika ditambah susu. Lanjut, udah pada tahu belum konsep 4 sehat 5 sempurna itu dianggap sudah tidak sesuai untuk masyarakat di Indonesia? Kenapa ya? Karena di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna itu sayangnya tidak terdapat panduan berapa banyak harus dimakan. Jadi, orang-orang akan makan sesukanya tanpa memperhatikan porsi makan masing-masing yang bisa mengakibatkan kegemukan, bahkan obesitas, dan bisa memicu penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Maka, konsep 4 sehat 5 sempurna itu menjadi tidak sesuai lagi di masyarakat di Indonesia, sehingga dikembangkan panduan baru yaitu pedoman gizi seimbang. Pasti kalian bertanya kan, apa perbedaan pedoman gizi seimbang dan konsep 4 sehat 5 sempurna? Bisa dilihat dari modelnya saja sudah berbeda. Pada pedoman gizi seimbang tidak hanya menjelaskan mengenai makanan, tetapi juga melakukan praktik hidup bersih, lakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Berbeda dengan konsep 4 sehat 5 sempurna yang cuma memberikan panduan tentang makanan. Lanjut, pada pedoman gizi seimbang memperhitungkan jumlah atau porsi dan proporsi jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna hanya menyarankan jenis kelompok makanan yang harus dikonsumsi. Untuk perbedaan berikutnya, pada pedoman gizi seimbang tidak mengunggulkan salah satu jenis makanan atau minuman tertentu. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna memberikan kesan bahwa susu sebagai penyempurna. Selain itu, pada pedoman gizi seimbang dijelaskan pentingnya mencukupi minum air putih yang aman dan bersih, minimal 2 liter sehari atau lebih kurang 8 gelas sehari, sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak mencantumkan bahwa tubuh perlu minum air putih. Gizi seimbang cegah COVID-19 adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makan makanan seimbang sesuai dengan isi piringku, berisi segenggam karbohidrat, bisa berupa nasi, gandum, ubi, singkong, ataupun kentang. Lalu, setelapak tangan berisi protein hewani ataupun protein nabati, semangkok sayuran, dan juga segenggam buah-buahan. Tak lupa juga diberikan sedikit saja lemak berupa minyak. Cegah COVID-19 penting dalam memperbanyak asupan protein untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terdapat 2 jenis protein yaitu hewani, di mana yang rendah lemak dan tinggi asam lemak omega 3 dan omega 6, seperti ikan gabus, putih telur, ataupun ikan lele. Selain itu, kita juga bisa mengkonsumsi protein nabati minimal 2 potong sehari seperti tahu ataupun tempe. Selain protein, memperbanyak asupan sayur juga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Konsumsi sayuran yang beraneka ragam warna dapat diolah dengan cara dikukus dan dibening ataupun disayur, kemudian konsumsi buah
tinggi vitamin C seperti pepaya, buah naga, jeruk, semangka, dan juga jambu biji minimal 2 potong sehari dapat mencegah terjadinya COVID-19. Yang paling penting, lakukan 7 langkah cuci tangan dengan benar, menggunakan sabun selama 20 detik setiap sebelum dan sesudah makan, ataupun sebelum dan sesudah mengelola makanan yang kita konsumsi. Selain itu, jangan lupa konsumsi air mineral 30-35 ml per kilogram berat badan setiap harinya. Istirahat yang cukup seperti tidur pada malam hari juga sangat penting dalam pencegahan COVID-19. Dan juga, untuk membuat tubuh lebih bugar, olahraga juga harus rutin minimal. Sekian dari saya, mohon maaf jika terlalu banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Oh iya, jaga terus kesehatan kita ya. Konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga gizi yang sehat.